넌 어느 별에서 왔길래 날 흔들어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifianti. Saya mahasiswa dari Stikes Bama Daslawi. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Suster Nur Alifianti. Saya senang dipanggil Via. Saya adalah perawat yang merawat Ibu. Saya akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Ibu saat ini adalah tanggung jawab saya. Siapa nama Ibu? Yani. Biasa dipanggil. Yani. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apa yang Ibu rasakan? Saya merasa kesal Mbak. Akhir-akhir ini saya juga sering marah-marah. Kalau Ibu merasa kesal atau marah, bagaimana Ibu mengatasinya? Saya suka melampiaskan marah saya dengan cara membanting gelas dan juga piring yang ada di rumah Mbak. Ibu sudah dilatih apa saja? Saya belum dilatih apapun. Baiklah Ibu, sekarang kita akan bercakap-cakap tentang cara mengatasi masalah. Tujuannya saat Ibu merasa marah, Ibu dapat mengontrol marahnya dengan baik. Bagaimana kalau waktunya 5 menit? Iya Mbak. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan sering marah-marah. Kalau saya boleh tahu apa yang sering menyebabkan Ibu marah? Rumah berantakan, menganggur terlalu lama dan tetangga yang berisik Mbak. Sewaktu Ibu ingin marah, biasanya tanda-tandanya apa saja? Ngomongnya keras, nadanya tinggi, mata melotot, muka memerah dan tangannya bengkak. Ya betul Ibu, nada keras dan tinggi, mata melotot, muka merah, tangan mengepal itu merupakan tanda-tanda dari marah. Baiklah, untuk mengontrol marah ada beberapa cara, yaitu latihan fisik tarik nafas dalam dan pukul bantal atau kasur. Kedua, latihan minum obat secara teratur. Yang ketiga, latihan berbicara yang benar. Yang keempat, latihan melakukan kegiatan spiritual. Yang keempat, latihan tersebut mana yang akan Ibu pilih dahulu untuk latihan hari ini? Bagaimana kalau latihan tarik nafas dalam saja Mbak? Baiklah Ibu, kita akan melakukan latihan yang pertama, yaitu latihan tarik nafas dalam. Caranya, Ibu hirup udara melalui hidung, tahan sebentar, kemudian keluarkan dari mulut. Dilakukan sehari 3 kali. Saya akan praktekkan, Ibu bisa melihatnya. Coba sekarang Ibu praktekkan cara tarik nafas dalam tersebut seperti yang saya contohkan tadi. Baik Mbak. Bagus sekali Ibu. Nah sekarang kita akan latihan pukul bantal dan kasur ya Ibu. Kalau Ibu lagi kesal ingin memukul seseorang, luapkan marah Ibu pada bantal dan kasur yang ada di ruangan ini. Caranya seperti Ibu perhatikan saya dulu, baru Ibu lakukan. Nah, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut, lalu pukul bantal sekeras-kerasnya. Saya akan praktekkan ya Ibu. Coba Ibu praktekkan. Bagus Ibu. Sekarang kita buat jadwal kegiatan ya Ibu. Ibu mau jam berapa untuk melakukan latihan fisik tarik nafas dalam dan pukul bantal dan kasur? Bagaimana kalau 3 kali sehari Bu? Mbak, pagi, siang, dan malam. Baik Bu, 3 kali sehari ya. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengontrol perasaan marah dan latihan fisik nafas dalam dan pukul bantal atau kasur? Lebih enakan Mbak. Coba Ibu, bagaimana cara mengontrol marah dengan latihan fisik yang kita lakukan tadi Ibu? Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, hembuskan dari mulut secara perlahan, kemudian pukul bantal sekeras-kerasnya. Bagus Ibu, ternyata Ibu masih ingat apa yang saya tadi jelaskan. Nah Ibu bisa lakukan tarik nafas dalam 3 kali sehari dan pukul bantal 3 kali sehari. Jangan lupa laksanakan semua latihan secara teratur sesuai dengan jadwal ya Ibu. Baik Mbak, nanti saya akan lakukan. Baik Ibu, besok kita akan bertemu lagi. Saya juga akan melatih cara mengontrol perasaan marah dengan cara berikutnya, yaitu minum obat dengan benar. Ibu mau jam berapa? Terserah Mbak saja.
Pagi saja Mbak. Baik, besok jam 10 ya Ibu. Iya Mbak, Tempatnya di mana? di sini saja boleh? Baik Ibu, sampai jumpa dan selamat istirahat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Wah, Ibu kelihatannya lebih rileks ya hari ini. Iya Mbak, tapi saya masih ada sedikit rasa marah. Baik Ibu, sekarang kita akan berbicara tentang pentingnya minum obat untuk mengontrol rasa marah atau jengkel yang Ibu alami. Di mana enaknya kita berbincang-bincang? Di sini saja ya Mbak, Berapa lama Ibu akan berbincang-bincang? terserah Mbak ini aja. Bagaimana kalau 5 menit Ibu? Boleh? Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Masih merasa kesal Mbak. Apa yang Ibu lakukan saat marah atau jengkel? Saya melakukan tarik nafas dalam dan memukul bantal sekeras-kerasnya. Lalu apa manfaat yang Ibu rasakan dengan melakukan hal tersebut? Manfaat saya melakukan pukul bantal itu, saya menjadi lebih rileks Mbak. Bagaimana dengan latihan nafas dalam dan latihan pukul bantal atau kasur? Apakah Ibu sudah melakukan? Sudah? Boleh saya lihat jadwal latihannya? Boleh Mbak ini? Wah, bagus Ibu. Ternyata Ibu telah melakukan nafas dalam dan pukul bantal atau kasur sesuai jadwal. Nanti kegiatan ini tetap Ibu teruskan ya. Iya Mbak. Sekarang kita akan diskusikan tentang pentingnya minum obat dan latihan cara minum obat yang benar untuk mengontrol rasa marah. Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan tentang pentingnya minum obat dan cara minum obat yang benar. Obat Ibu ada 3 macam ya. Yang warnanya oranye namanya CPZ, yang warna putih namanya THP, dan yang warna merah jambu namanya HLP. Jadi sebelum Ibu minum obat, Ibu harus melihat labelnya dulu yang menempel di bungkus obat ya Ibu. Apakah benar nama Ibu tertulis di situ? Selain itu, Ibu perlu memperhatikan jenis obatnya, berapa dosis yang harus diminum, jam berapa Ibu minum obat. Misalnya diminum 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Cara minum obatnya yang benar, tidak boleh pakai kopi, soda, susu, tapi pakai air putih. Ibu perlu minum obat ini secara teratur agar pikirannya lebih tenang dan tidur juga menjadi nyenyak dan tidak mendengarkan suara lagi. Bila nanti setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, untuk membantu mengatasinya, Ibu bisa menghisap es batu. Bila Ibu terasa mata berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya. Iya Mbak. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengontrol perasaan marah dengan cara minum obat yang benar? Saya lebih mengetahui cara minum obat dengan benar Mbak. Coba Ibu sebutkan kembali 5 benar cara minum obat. Yang pertama benar pasien, yang kedua benar obat, yang ketiga benar cara, yang keempat benar waktu, dan yang kelima benar dosis. Bagus Ibu. Sudah ada beberapa cara mengontrol perasaan marah yang sudah Ibu pelajari. Ada 2 Mbak. Yang pertama dengan latihan teknik nafas dalam dan memukul bantal sekuat keras-kerasnya. Yang kedua ada cara minum obat secara teratur. Selanjutnya Ibu harus tetap latihan nafas dalam 3 kali sehari, latihan pukul kasur atau bantal 3 kali sehari, latihan cara minum obat yang benar 3 kali sehari. Jangan lupa laksanakan semua latihan dengan teratur sesuai jadwal Ibu. Baik Mbak. Baik Ibu, besok kita akan bertemu lagi ya. Saya juga akan melatih cara mengontrol perasaan marah dengan cara berikutnya, yaitu bicara yang baik. Ibu mau jam berapa dan di mana? Sama seperti hari ini saja Mbak. Di sini saja juga boleh. Baik Ibu, sampai jumpa besok dan selamat istirahat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Wah, Ibu kelihatannya lebih segar ya hari ini. Iya Mbak.
Bagaimana perasaan ibu hari ini? Bagaimana dengan perasaan marah yang sering ibu rasakan? Sudah merasa lebih baik Mbak, nggak suka marah-marah lagi. Apa yang ibu lakukan saat marah? Saya melakukan sesuai apa yang Mbak ajarkan kemarin. Lalu apa manfaatnya ibu rasakan dengan melakukan hal tersebut? Manfaat yang saya peroleh, perasaan saya lebih rileks dan tenang Mbak. Bagaimana dengan latihan nafas dalam, latihan pukul bantal atau kasur, dan minum obat? Apakah ibu sudah melakukannya? Iya, saya sudah melakukan itu. Boleh saya lihat jadwal latihan? Oh boleh ini Mbak. Wah, bagus ibu. Ternyata ibu telah melakukan latihan nafas dalam dan latihan pukul bantal atau kasur dan minum obat sesuai jadwal. Nanti kegiatan ini tetap ibu teruskan ya. Iya, saya teruskan. Baik ibu, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang latihan bicara yang baik untuk mengontrol rasa marah yang ibu alami. Tujuannya agar ibu mampu mengungkapkan rasa marah dengan bicara yang baik. Nanti ada 3 cara, yaitu mengungkapkan rasa marah, meminta, dan menolak. Di mana enaknya kita berbincang-bincang? Di sini saja Mbak. Berapa lama ibu mau berbincang-bincang? Terserah. Bagaimana kalau 5 menit? Iya boleh. Baik ibu, sekarang kita mulai ya. Tadi kan ada 3 cara untuk mengontrol marah dengan bicara yang baik. Yang pertama kita belajar mengungkapkan rasa marah. Contohnya ibu bisa mengatakan, saya tidak suka kamu berbicara seperti itu atau bersikap seperti itu. Nanti saya bisa marah. Coba ibu praktekkan. Saya tidak suka kamu bicara seperti itu atau bersikap seperti itu. Nanti saya bisa marah. Ya, bagus sekali ibu. Cara yang kedua, meminta. Contohnya, saya meminta jangan diambil buku itu, nanti saya bisa marah. Coba ibu praktekkan. Saya minta jangan diambil buku itu, nanti saya bisa marah. Ya, bagus sekali ibu. Nah, yang terakhir dengan menolak. Jadi ibu kalau misalnya tidak menyukai sesuatu bisa menolak, tapi bicara menolak dengan baik. Contohnya, maaf, saya menolak untuk dijadikan ketua dalam kelompok arisan. Tolong jangan paksa saya, nanti saya marah. Coba ibu praktekkan. Maaf, saya menolak untuk dijadikan ketua dalam kelompok arisan. Tolong jangan paksa saya, nanti saya bisa marah. Ya, bagus sekali ibu. Nah, sekarang kita buat jadwal kegiatan ya ibu untuk latihan bicara yang benar. Iya Mbak. Bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang tentang cara mengontrol perasaan marah, latihan bicara yang baik? Merasa lebih baik Mbak. Coba ibu sebutkan kembali cara bicara yang baik. Yang pertama, kita belajar mengungkapkan rasa marah. Contohnya, saya tidak suka kamu bicara seperti ini atau bersikap seperti itu. Nanti saya bisa marah. Yang kedua, contohnya saya minta jangan diambil buku itu. Nanti saya bisa marah. Yang ketiga, dengan menolak. Contohnya, maaf, saya menolak untuk dijadikan ketua dalam kelompok arisan. Tolong jangan paksa saya, nanti saya bisa marah. Bagus ibu. Sudah ada berapa cara mengontrol perasaan marah yang sudah ibu pelajari? Sudah ada 3 ya Mbak, yaitu latihan fisik tarik nafas dalam, pukul bantal, atau kasur. Yang kedua latihan minum obat secara teratur. Yang ketiga dengan latihan berbicara yang benar. Selanjutnya ibu harus tetap latihan nafas dalam 3 kali sehari, latihan pukul kasur atau bantal 3 kali sehari, latihan cara minum obat yang benar 3 kali sehari, dan latihan bicara yang baik 3 kali sehari. Jangan lupa laksanakan semua latihan dengan benar sesuai jadwal ya ibu. Iya Mbak. Baik ibu, besok kita akan bertemu lagi. Saya juga akan melatih cara mengontrol perasaan ibu dengan cara spiritual. Ibu mau jam berapa dan di mana? Pagi saja Mbak, di sini saja cukup boleh. Baik ibu, sampai jumpa besok dan selamat istirahat. Assalamualaikum ibu. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini saya datang lagi. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Tidak baik Mbak. Ada nggak yang bikin ibu marah hari ini? Belum ada sih. Ibu, tujuan saya mengobrol dengan ibu adalah
untuk membantu menyelesaikan permasalahan ibu berkaitan dengan perasaan marah yang ibu alami. Kemarin kita sudah belajar cara mengontrol marah dengan cara tarik nafas dalam, memukul kasur atau bantal, dan meminum obat dan bicara baik-baik. Coba ibu sekarang kita lakukan lagi apa yang sudah kita pelajari dahulu. Apabila ada perasaan marah atau ada orang yang membuat kita marah, bagaimana menarik nafas dalam. Bagus ibu. Bagaimana cara memukul bantal? Bagus sekali ibu. Apa yang harus diperhatikan dalam minum obat? Ada 5 benar dalam meminum obat. Yang pertama, benar pasien, benar obat, waktu, dosis, dan benar cara. Bagus sekali ibu. Bagaimana kita bicara baik-baik pada orang yang membuat marah kita? Saya tidak suka kamu berbicara seperti itu, berdendang seperti itu, nanti saya bisa marah. Bagus sekali ibu. Ibu ternyata masih ingat apa yang saya sudah ajarkan. Bagaimana bu latihan yang sudah diajarkan? Dengan cara tarik nafas dalam, memukul bantal, minum obat, dan bicara yang baik-baik. Apa yang dirasakan setelah melakukan latihan secara teratur? Saya merasa lebih tenang dan lebih rileks, Mbak. Bagaimana kalau sekarang kita lakukan latihan cara lain untuk mengontrol rasa marah, yaitu dengan ibadah? Baik, Mbak. Di mana enaknya kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau di tempat ini? Iya, boleh. Berapa lama kita mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 5 menit? Iya, bisa 5 menit saja. Nah, kalau ibu sedang marah, coba ibu langsung duduk dan tarik nafas dalam dari hidung sambil menghembuskan dari mulut, mengucapkan astagfirullahaladzim. Baik ibu, saya akan berikan contohnya terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Baik ibu, coba praktekkan sekarang. Astagfirullahaladzim. Bagus sekali ibu. Jika tidak reda juga marahnya, rebaan badan agar rileks. Jika tidak reda juga, ambil air wudhu kemudian sholat. Ibu bisa melakukan sholat secara teratur untuk meredakan kemarahan. Coba ibu sebutkan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagus ibu. Gimana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara yang keempat ini? Saya merasa lebih baik, Mbak. Jadi sudah berapa cara mengontrol marah yang kita pelajari? Sudah ada 4. Yang pertama, tarik nafas dalam dan memukul bantal. Yang kedua, meminum obat. Yang ketiga, berbicara baik-baik. Dan yang keempat, dengan cara spiritual. Mari kita masukkan kegiatan pada jadwal kegiatan. Untuk latihan fisik, minum obat, bicara baik-baik, dan spiritual pada jadwal kegiatan ibu. Mau berapa kali ibu latihan fisik, minum obat, bicara baik-baik, istighfar, dan sholat? 3 kali dalam sehari, tetapi untuk sholat 5 kali dalam sehari. Baik, kita masukkan ke jadwal ya. Coba ibu sebutkan lagi cara ibadah yang dapat ibu lakukan bila ibu merasa marah. Yang pertama, duduk dan tarik nafas dari hidung sambil menghembuskan nafas dari mulut, lalu ucapkan astagfirullahaladzim. Jika dengan cara tersebut tidak reda juga marahnya, rebahkan badan agar rileks. Jika tidak reda juga, ambil air wudhu kemudian Setelah ini nanti coba ibu lakukan jadwal sholat sesuai yang telah kita buat tadi ya ibu. Iya, Mbak. Besok kita bertemu lagi ya ibu. Nanti kita bicarakan keempat cara mengontrol rasa marah, yaitu tarik nafas dalam, pukul kasur dan bantal, patuh minum obat, bicara baik-baik, dan cara spiritual. Mau jam berapa ibu? Seperti sekarang saja jam 10 ya. Iya, Mbak, jam 10 saja. Nanti kita akan membicarakan 4 cara untuk mengontrol rasa marah ibu. Apakah ibu setuju? Iya, saya setuju, Mbak. Sekarang saya persilakan ibu untuk melanjutkan kegiatan ibu. I don't ever worry about nothing.